dan ke depan mungkin bisa dibuat Universitas Kasih Karunia. Aduh kami sumpah. Sumpah terkeren tuh. Halo Shalom, selamat pagi. Ini sekarang sudah jam setengah 8 pagi. Aku bersama suami kita udah di dalam perjalanan menuju salah satu desa di Kabupaten Kupang. Tepatnya itu di desa Oevavi, Kabupaten Kupang. Nah, perjalanan ini akan memakan waktu itu kurang lebih 1 jam. Puji Tuhan, cuacanya cerah banget ya, secerah harapan kami untuk bisa segera tiba di lokasi kegiatan. Nah, ini kita udah semakin dekat ke lokasi kegiatannya. Times of difficulty, He is my support. In every step taken, I feel His breath. Puji Tuhan, kita udah nyampe di lokasi kegiatan KCC Bible Camp 2025. Great blessings come to those who never stop trusting. One day at a time, and God in them all. Jadi aku bersama suami diundang sebagai salah satu narasumber di dalam kegiatan Bible Camp ini, di mana kami akan share mengenai bagaimana kami sebagai anak muda yang mau dipakai Tuhan untuk kembali ke daerah dan untuk membangun daerah pastinya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita sudah sampai di Desa Oevavi, tepatnya di SMAK Kasih Karunia bersama suami. Dan hari ini kita puji Tuhan diundang sebagai pembicara di dalam youth camp ini atau Bible camp ini, dan semoga apa yang nanti kita bisa bagi boleh menjadi berkat buat teman-teman semua di sini. Dari satu daerah namanya adalah TTS. Apa itu? Ada yang berasal dari TTS? Banyak, berarti banyak nih teman kami ini ya. Jadi kita bakal Timor Moringa adalah kewirausahaan sosial berbasis industri pengolahan pangan lokal, yaitu daun kelor organik dari Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya mungkin orang bilang sonde kenal, sonde sayang ya. Anak daerah yang Tuhan pakai luar biasa untuk boleh berdiri di sini ya. Biar Tuhan kita semakin besar dan kita semakin kecil. Amin. Ya. Puji Tuhan,
saya statusnya sudah punya suami, ya, suami cukup satu, anaknya baru satu, ya, anaknya baru satu, dan saya adalah pemilik dari UMKM atau usaha mikro kecil menengah dari Timor Moringga untuk menjual si kelor ini. Bagaimana cara untuk kami meningkatkan si marungga ini untuk masyarakat, konsumen, customer kami percaya bahwa oh ternyata kelor itu kandungan nutrisinya sangat banyak, teman-teman, lihat di atas. Sehingga saya bisa buat kayak begini. Saya tidak sekolah tinggi, saya tidak S1, S2, S3, S4 atau S berapa lah, saya tidak tahu. Tapi karena kasih dan karunia Tuhan, ini jadi. Maybe dan siapa? Kak Moses, tapi belum ngomong Kak Moses ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit ya hari ini ya. Nggak ada kayak, hanya ada di sini gitu ya. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol santai lagi ya sama Kak Maybe dan juga Kak Moses. Oke, jadi gini teman-teman ya. Saya mau bilang bahwa seluruh sepanjang, ini agak meluas sedikit dulu ya Kak Kel ya, baru kita mengerucut. Saya mau bilang bahwa seperti yang tadi saya sudah jelaskan, adik-adik, teman-teman, kakak-kakak semua, bahwa sepanjang hidup saya ini sebenarnya adalah miracle. Dari lahir saja kan saya sudah miracle sebenarnya. Saya anak yang tidak diinginkan. Bahkan mama saya sudah mau menggugurkan saya, tapi saya hidup. Kenapa harus kelor? Kan banyak sayur-sayuran yang lebih bagus ya. Brokoli dikeringkan lebih oke. Bayam dikeringkan lebih oke. Tapi itulah kenapa Tuhan suruh saya pulang ke NTT. Karena marungga ini lebih banyak di NTT Kak. Mau ngapain, mau gitu kan. Nah tapi puji Tuhan, tadi Kak Maybe juga bilang, kita tuh bersyukur kalau kita punya komunitas, kita punya kakak rohani. Ya waktu itu sedang bahas tentang ide besarnya Tuhan. Nah, ada salah satu buku, kalau teman-teman tahu nama penulisnya Dr. Miles Monroe, judul bukunya God Big Idea. Ini yang benar-benar nemplak di hidup kamu. Salah satu quote-nya dia bilang begini, the greatest tragedy in life is not the death, but life without purpose. Ada yang bisa terjemahin? Ada? Dapat daun moringa lagi nih. Tragedi terbesar dalam kehidupan bukan kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Ya, itu. Terima kasih. Dengar baik-baik ya. Ini kamu harap kalian pulang bisa inget ini ya. Minimal kalian inget ini aja, karena ini akan merubah cara kita berpikir. Udah kasih potensi, Tuhan udah kasih kita visi, kasih kita mimpi, kasih kita pengetahuan. Tapi selama kita hidup, kita tidak kerjakan itu. Waktu kamu seusia kalian, kamu sudah komit ke Tuhan. Kamu sudah begini, Tuhan, aku mau pacar pertamaku adalah istri. Serius. Nah, ini bukan kayak omong kosong doang, enggak. Ini ada alasannya. Lawan jenis sembarangan, nggak mau. Dengar tuh. Kamu nembak cewek sembarangan. Dengar tuh. Kalau kalian ngomong I love you, itu maknanya dalam. Dengar tuh ya semuanya. Tahu nggak I love you itu artinya apa? Ya, aku cinta kamu juga. Memang aku cinta. Tapi sebenarnya I love itu makanya dalam. I itu apa? Aku. Love itu komitmennya ke Tuhan. Jadi waktu kamu ngomong I love you ke cewek, kamu suka sama dia misalkan, kamu tanggung jawab ke Tuhan. Karena God is love. Nah, karena kenapa kami mau? Kamu harus tembak dia, kamu langsung bukan bilang mau nggak jadi pacar, nggak, langsung mau nggak jadi istri. Dengar ya. 31 ayat 1 ya. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Ya. Dari saya sepertinya sudah banyak sekali yang tadi disampaikan ya teman-teman, adik-adik dan kakak semua, bahwa pesan saya tadi yang selalu saya ulangi dan ulangi, tetap ada di dalam komunitas Kristen seperti ini. Karena Alkitab saja sudah mengatakan bahwa janganlah engkau menghindari pertemuan ibadah.
Dan setelah sesi sharing kami diajak untuk berkeliling di sekitar lokasi kegiatan karena di sini cukup lengkap untuk fasilitasnya karena ada dimulai dari TK sampai SMA dan juga ada asramanya. Dan akhirnya puji Tuhan sesi kami telah selesai. Semoga sedikit banyak hal yang kami berdua bagikan hari ini boleh menjadi berkat buat seluruh peserta KCC Bible Camp 2025, and thank you so much for having us. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati.